duduk bersama sekaligus halal bihalal, karena kan sekarang masih momen bulan Syawal, silaturahim dengan kawan-kawan secara resmi lah. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran kawan-kawan, menjalin komunikasi kembali, menjalin silaturahim kembali. Kami menyampaikan beberapa hal terkait dengan tugas-tugas kami di Diskominfo, dan juga nanti kami mungkin minta masukan juga dari kawan-kawan terkait bagaimana ke depan hubungan media, hubungan wartawan dengan Diskominfo. Kami punya keterbatasan, kami juga punya kelemahan di dalam menjalankan tugas-tugas. Intinya kawan-kawan perlu ketahui bahwa kami sepakat, kami berniat, kami berkeinginan bahwa kami ingin memperjuangkan kawan-kawan yang memang betul-betul bekerja, betul-betul menulis, betul-betul hadir di Kabupaten Kampar ini. Kegiatan kerjasama di Diskominfo ini trennya menurun, dan jumlah kita semakin banyak. Ini yang perlu kami siasati, perlu kami atur bagaimana dalam tanda kutip kue kerjasama ini bisa dibagi untuk kawan semua. Memang kami akui, kawan-kawan silakan diskusi lah. Kami tidak ada membeda-bedakan antara ini karena dekat, ini karena akrab, ini karena ada hubungan. Tidak ada, silakan kawan-kawan cek lah. Kami tidak memandang dari organisasi mana, dari forum apa. Ini semua untuk kawan-kawan yang betul-betul bekerja. Menurut kami betul-betul bekerja, betul-betul hadir ketika kegiatan-kegiatan pemerintah ada, kawan-kawan itu ada, kawan-kawan itu betul menulis, kawan-kawan itu betul membuat berita gitu. Jangan ujuk-ujuk kehadirannya ketika hanya waktu kerjasama itu dilaksanakan. Saya kan berlatar belakang memang pegawai yang merintis tadi dari banyak media-media yang menghubungi kami. Yang lulus verifikasi aja lebih kurang 90 ya Pak Ketua ya. 90 yang lulus verifikasi wartawan. Satu media itu ada 2 wartawan, ada 3. Kami harus menampung setiap hari orang menelpon menghubungi kami gitu. Sedangkan kami harus memfasilitasi, harus melayani kawan-kawan yang betul-betul ada di sini gitu. Di Diskominfo hanya melaksanakan program kegiatan untuk wartawan itu hanya satu gitu. Kegiatannya adalah pengelolaan media komunikasi publik. Itu ada cetak, ada online, dan ada televisi. Cuman itu yang kami kelola, yang lain tidak ada gitu. Dan itulah yang kami bagikan kepada kawan-kawan. Selanjutnya juga kami sampaikan kepada kawan-kawan terkait dengan pemeriksaan BPK yang kami laksanakan setiap tahunnya, terutama kegiatan aktual ini. Itu menjadi acuan karena setiap tahun menjadi catatan dari BPK bahwa administrasi, kelengkapan SPJ, pertanggungjawaban dari media itu menjadi pertanyaan. Jadi juga menjadi penilaian kami ketika kawan-kawan bisa memenuhi SPJ yang kami minta setelah pemesanan berita kami laksanakan gitu. Jadi mohon harapan kami kepada kawan-kawan wartawan, setelah pemesanan ya jangan hilang itu aja gitu. Jadi pertanggungjawabannya. Jadi nanti seandainya terkendala pertanggungjawaban kami ke depan tidak memberikan kerjasama lagi, nanti sasaran ke kami lagi gitu. Jadi tapi alhamdulillah di ruang ini tidak ada lah yang harapan kami bisa menyampaikan kepada kawan-kawan yang belum aktif terhadap harapan kami untuk mensupport atau memberikan dukungan terhadap kerja kami. Ada komunikasi kawan-kawan kepada, mungkin karena rata-rata di sini kami lihat yang kerjasama dengan DPRD. Kami meminta kepada kawan-kawan juga ada kreativitas dari kawan-kawan media menyampaikan kepada DPRD. Tolong support. Ini memang murni untuk kami wartawan gitu, karena di situ wadahnya. DPRD itu menyampaikan aspirasi kan bukan masyarakat, kan wartawan itu masyarakat juga. Gitu. Silakan nanti dukung kawan-kawan memberikan masukan kepada, mungkin kawan-kawan ada anggota dewan yang komunikasi bagus, memberikan dukungan. Jadi ada dukungan dari pemerintah daerah, dari eksekutif seperti ini gitu.
Jadi dia ketika kami dipertanyakan di dalam pembahasan kegiatan kerjasama media di komisi bahwa di kegiatan bangga gitu. Jadi kami berharap, karena kalau kawan hanya menunggu dari kami usulan kami terkait dengan anggaran, ya anggarannya stagnan gitu aja gitu. Karena bagaimanapun kami juga bukan yang kami anggarkan bukan kegiatan kerjasama saja gitu. Itu kan gaji juga ada, itu kan distribusi segala macam ada. Tapi kan kalau ada dukungan dari kawan-kawan DPRD, kawan-kawan DPRD akan mempertanyakan itu di kami di rapat komisi ataupun rapat-rapat badan anggaran. Jadi mohon kelewasaannya, mohon kebesaran hatinya, mungkin belum dapat pemesanan, dan insya Allah ke depan dengan komunikasi yang bagus, dengan silaturahmi yang bagus, bisa kami memberikan pesanan kepada kawan-kawan yang berkesan, mengucapkan bermohon meminta kepada kawan-kawan mohon maaf lahir batin apabila dalam pelaksanaan tugas kami, apabila dalam pelaksanaan kegiatan kerjasama tidak sesuai harapan dari kawan-kawan. Jadi agar ini menjadi bahan evaluasi kami ke depan dan bisa menjadi bahan motivasi kami bagaimana hubungan kedekatan keakraban antara kawan-kawan media dengan Diskominfo semakin erat. Jadi kami mohon maaf masih gudang sawal, jadi tidak dengan kerendahan hati kami meminta kepada kawan-kawan untuk memahami kondisi kami dan dapat juga memaafkan atas segala kekurangan dan kesalahan kami. Sebetulnya sedikit aja Pak Kadis. Dari tahun zamannya Pak Burhan ya, itu sudah terhenti itu kegiatan wartawan terhadap berwisata lah. Umpamanya dulu zaman Gubernur kita pernah ke Bali, kita pernah ke Jogja, kita pernah ke Manado ya. Jadi mungkin kalau tadi kita berbicara tentang administrasi masalah Kominfo, sekarang kami mempertanyakan bisa nggak kami dibikin seperti dulu lagi gitu, biar ada keakraban antara wartawan dengan wartawan lainnya, antara kadis dengan kadis. Ya. Jadi itu harapan kawan-kawan wartawan, mungkin terlepas dari persoalan administrasi tadi. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya cukup apresiasi upayanya walaupun belum maksimal. Nah, itulah. Kemudian soal anggaran. Soal anggaran itu saya cerita sama beberapa dewan, persepsi orang itu dana kerjasama media itu baliho masuk juga anggarannya. SPPD orang-orang turun itu masuk juga karena mereka menganggap dana kerjasama itu bulan tiga umpamanya Diskominfo itu mengajukan anggaran 10 miliar. Mereka dalam bayangan mereka separuhnya untuk kerjasama media gitu. Jadi harapan saya seperti Pak Kadis juga minta ke kami tadi membantu mengkomunikasi dengan Dewan, Pak Kadis dan jajaran juga membantu menjelaskan bahwa kerjasama media yang survei ini bukan yang kue bulat itu gitu, supaya Banggar juga dan TAPD tidak mispersepsi terhadap bobot anggaran itu sendiri. Ketika kami ngadu lagi curhat, tak banyak kenapa? Jadi kami melihat persepsi mereka anggaran yang bulat itu untuk kami gitu, supaya Pak Kadis juga dengan jajaran bisa menjelaskan bahwa yang porsi untuk media ini gaji, ini honor, ini bayar lampu. Nah, itu juga perlu sosialisasi ke dewan supaya mereka tidak mispersepsi lagi. Sama bahkan tidak hanya di Diskominfo, di DPR sendiri agak kerjasama media itu disangkanya dana yang besar itu untuk media aja gitu. Ada mispersepsi yang diakibatkan oleh kurangnya penyampaian informasi utuh kepada mereka, sehingga porsi yang mereka anggap itu untuk media ternyata tidak. Itu yang
Yang kedua, yang ketiga, soal ini Pak, saya memang ke Pak Kadis sendiri, mungkin saya tidak banyak menuntut, tidak cerewet seperti beberapa kawan-kawan kan. Karena begini, selama ini seperti apapun kita berkarya Pak, kurang diapresiasi. Kalau sekarang saya tahu situasinya, Pak Kadis sudah berupaya untuk membagi sebisa mungkin secara proporsional, walaupun masih ada kawan-kawan yang jawab seperti yang saya diskusi dengan Pak Kadis tadi di sini kan. Nah, kemudian soal berita itu kalau dulu itu kan ada momen tertentu Pak Kadis, momen tertentu itu umpamanya temanya besar, ada pejabat pusat dan segala macam, itu dimobilisasi oleh Diskominfo beberapa wartawan itu. Memang kalau untuk semua kadang sulit untuk mencari anggaran, tapi momen-momen tertentu itu dimobilisasi, diajak kawan-kawan, diundang lah bahasanya untuk hadir, walaupun sebetulnya tidak ada kewajiban juga untuk mengundang, tapi kan ini komunikasi Pak, diundang. Saya secara pribadi adalah orang yang kecewa dengan Diskominfo. Pertama, setelah 2,5 tahun saya tidak mendekati ke Diskominfo. Kemudian semenjak Kadis Kominfo dijabat oleh Bapak Yuriko, pada tahun ini media saya sendiri tidak masuk di dalam e-wartawan. Karena apa? Karena tidak bisa masuk pada saat dikirimkan oleh pimpinan redaksi saya melalui e-wartawan. Tapi perlu dicatat bahwa saya tidak kecewa dengan Kadis Kominfo. Jadi saya kecewa dengan Diskominfo-nya, dinasnya. Saya juga mengucapkan terima kasih pada pagi hari ini kita telah diundang oleh Bapak Kadis Kominfo bersama-sama dalam rangka halal bihalal. Secara pribadi dan insan pers Kabupaten Kampar, kami mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Kemudian terkait masalah mungkin ada beberapa media, saya pantau lewat media center yang mengkritik kenapa mereka tidak dapat kegiatan. Nah, ini perlu kita ketahui bahwa APBD Kampar itu adalah untuk rakyat Kampar. Ini perlu dicamkan. Saya jadi wartawan dari tahun 96. 5 kabupaten yang saya jelajahi, mereka juga mengalokasikan dana APBD itu untuk wartawan yang bertugas di daerah masing-masing. Kemudian saat ini di Kampar, ini luar biasa Pak Kadis. Saya pantau itu lebih banyak mungkin orang luar yang dapat. Namun semenjak Kadis dijabat oleh Pak Yuriko ini, saya tengok sudah mulai disaring. Nah, ini tentu kita prioritaskan kawan-kawan wartawan yang bertugas di Kampar dan melakukan aktivitas. Ini kedepannya untuk kita jaga bersama-sama. Kemudian kita dapat sekre Pak Sekretaris Kominfo juga harus memonitor. Saya pantau waktu bulan puasa itu satu mobil, saya kirim itu fotonya sama Pak Kadis. Mereka tidak pernah muncul di Kampar, tetapi mereka dapat kegiatan. Nah, ini untuk ke depan. Saya tidak akan komplain dengan yang telah sudah, tetapi untuk ke depan. Kemudian terkait masalah anggaran. Anggaran ini memang salah pimpinan. Dalam hal ini Bupati. Dinas tentu mengusulkan besar, saya yakin. Bisa aja mengusulkan 10 miliar, tapi Bupati hanya merestui 1 miliar, itu misalnya. Nah, beberapa waktu lalu saya juga sampaikan kepada Sekda bahwa seorang Kadis Kominfo tidak akan bisa berbuat banyak kalau anggarannya sedikit. Maka pada APBD perubahan 2021, kalau tidak salah, itu kan ditambah Pak Kadis ya. Nah, ini adalah langkah-langkah yang baik untuk ke depan sehingga kerjasama media di pemerintah ini dapat meningkat. Saya sangat sepakat apa yang disampaikan oleh Pak Kadis tadi bahwa kita tidak boleh menonton, menangkap pemberitaan itu hanya
berdasarkan rilis dari Kominfo saja, sehingga seluruh media yang ada di Kabupaten Kampar atau di Riau ini memuat mulai judul sampai akhirnya itu sama, tidak berubah titik komanya, dan itu terjadi selama ini. Saya sependapat tentang apa yang disampaikan Pak Haris tadi, bahwa kita bisa mengangkat tentang pariwisata misalnya. Jadi secara teknis mungkin kita bisa membuat seperti ini. Kominfo memberikan semacam tema yang dibagi per media. Misalnya media Antara misalnya ya, mengangkat tentang wisata di Gulu Kosong. Mungkin media yang lain mengangkat tentang kesehatan. Mungkin media yang satu lagi tentang pendidikan. Nah, dibagi itu per tema. Tema bukan judul, berarti bisa dikembangkan. Sehingga apa yang terjadi selama ini, yang judul berita sampai akhirnya itu sama semua media, itu tidak akan terjadi lagi. Karena pasti itu ada sisi lain yang diangkat, sehingga semua potensi yang ada di Kabupaten Kampar ini bisa kita angkat ke permukaan. Tidak melulu tentang bupati, tidak melulu tentang sekda. Kadang-kadang kita bosan, bupati lagi, sekda lagi. Padahal pemerintah itu kan banyak, kepala dinas itu kan banyak. Sementara Kadis Kominfo lagi yang kita angkat. Ini kadang-kadang kita butuh juga informasi tentang pendidikan di Kabupaten Kampar itu seperti apa. Dan SDM sudah semakin berkembang, di internal saja sudah banyak. Nah, yang kedua, masalah perjalanan dinas itu juga demikian. Biasanya diberi karena kondisi anggaran dan regulasi ketika itu mendukung, sehingga diberi bisa wartawan ada uang sakunya tapi tidak SPPD namanya. Nah, kemudian yang lanjut mengenai kerjasama kawan-kawan, saya bukannya membela pemerintah gitu ya, tapi sebenarnya apa yang terjadi sekarang itu karena perubahan regulasi. Saya adalah saksi hidupnya ketika pertama kali media ini bekerja sama dengan Pemda.